Ini ada berita ya. 29 pendatang asing yang berasal dari Indonesia yang memasuki ya Ain harapan masa depan suram ya. Kau tengok ya berapa macam mana degelnya rakyat Indonesia ya. Ya, kita tuh harus bayar pakai calo, dan itu bener-bener yang kayak karat atau tidak berdaya. Tapi kan ini enggak. Polisnya masih memiliki rasa belas kasihan terhadap sesama manusia dan tidak membiarkan saudara kita itu sengsara lebih lama lagi di lautan. Dan saat itu Halo, hai teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Berjumpa kembali kita di channel ini ya. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan, tetap semangat, dan yang pastinya Sari doakan semua dipermudahkan segala urusannya. Teman-teman, akhir-akhir ini ada satu berita yang menggemparkan juga ya. Nah, isi beritanya itu seperti ini. Polis tahan tekong bersama 29 warga Indonesia Cuba diseludup melalui perairan Malaysia. Aja cara mereka mau lalu jalur belakang ya. Nah, sanggup mereka bertaruh nyawa untuk mau datang ke Malaysia ini untuk bekerja. Nah, seperti itu ya, bertaruh nyawa lah namanya itu ya, di melalui perairan Malaysia mereka, melalui tongkang-tongkang ataupun kapal-kapal kecil mereka. Nah, karena ada juga berita pernah ya teman-teman, nah nyawanya tidak diselamatkan, tapi mereka terpaksa juga karena di negara sendiri itu susah mencari pekerjaan. Itu lagi ya, macam misteri ada kata, balik saja ke negara kita sudah banyak kerja, tak ada. Kita boleh tengok ini ya, sebenarnya ada masih banyak lagi lainnya, tapi misteri mungkin tutup mata dengan ini. Nah, ini boleh lihat sendiri, ini fakta ya, memang sudah terjadi. Ini ada berita ya. Berita dalam bulan Agustus nih ya. 29 pendatang asing yang berasal dari Indonesia yang memasuki negara Malaysia nih untuk bekerja ditahan ya. Ini kepada Kokori ya, Kokori ya, Ain harapan masa depan suram ya. Kau tengok ya berapa macam mana degelnya rakyat Indonesia ya. Dah ditutup pun ya, dah dilarang pun ya, masuk ke negara Malaysia tetap juga datang secara ilegal ya untuk memasuki negara Malaysia ini. Sebab apa mereka datang ke Malaysia? Disebabkan ya lapangan pekerjaan di Indonesia itu susah ya. Seandainya lapangan pekerjaan di Indonesia itu tidak dipersulit ya, mereka tidak akan datang ke negara orang, walaupun dengan cara ilegal ya. Jadi kepada engkau Mr. RI ya, Kokori ya, harapan masa depan suram ya, lihat dulu keadaan di negara kita ya, baru kau komentari tentang negara orang. Cari kerja harus bayar 40 juta. kita tuh sekolah SMA ya, paling tinggi buat apa? Buat cari kerjaan. Setelah kita mau kerja, contohnya di Serang itu kan banyak pabrik ya, kita tuh harus bayar pakai calo, dan itu bener-bener yang kayak di luar ekspektasi gua gitu. Mungkin ya kalau 2 juta 3 juta mungkin is okay kali ya. 40 juta buat masuk di, lo tau nggak, cowok cewek 25 juta lah. Kalau buat yang kayak kita gimana, yang miskin, yang gak punya apa-apa. Oke teman-teman, nah itulah tadi ya berita terbaru bulan Agustus ini ya, 29 orang Indonesia itu mau seludup masuk ke Malaysia melalui perairannya. Nah gitu ya, dan tertangkap juga akhirnya. Itulah ya, kalau lalu daripada belakang mereka mesti akan terdapat juga pada akhirnya. Sedangkan kalau kalian itu bekerja di sini secara resmi melalui PT yang sah, kalian aman-aman saja. Dan yang mereka-mereka mungkin yang sudah masuk yang tak tertangkap itu pun, kalian juga tidak akan tenang ketika berada di Malaysia ini, karena di sini akan susah juga lah kalian kemana-mana kan.
nanti ada juga polis, ada juga tangkapan imigrasi. Jadi membuat kalian itu pun tidak tenang juga berada di Malaysia ini. Sebenarnya ada juga rasa sedih dan kasihan ya terhadap mereka-mereka ini yang mereka itu terpaksa juga melalui jalur apapun sampai mempertaruhkan nyawa mereka itu untuk berjuang ke negara orang karena lapangan pekerjaan di negara sendiri itu tidak ada. Bukan seperti yang dikatakan konten kreator yang di sana itu ya, katanya di Indonesia sudah banyak kerja, gajinya itu setara dengan yang ada di sana juga. Contohnya inilah tadi, dan kita dengarkan tadi video yang kedua itu untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mau melamar saja, belum lagi kita kerja, sudah diminta uang terlebih dahulu, nilai 40 juta. Wow, belum kerja sudah minta 40 juta ya. 40 juta itu kurang lebih 13.000 ringgit ya teman-teman, untuk melamar, belum kerja lagi. Nah, miris sebenarnya ya, mau kerja pun dipersulit, kena bayar juga. Dari manalah kalau orang yang kita bilang tidak berkemampuan itu mendapatkan uang 40 juta itu. Kita mau kerja, mau dapat duit, uang, ini kita belum lagi kerja sudah diminta duit. Mau jadi apalah seperti itu. Macam ini kalian datang ke sini, mereka malah menyalahkan Malaysia disebabkan mereka tidak tenang berada di negara ini. Karena apa tidak tenang ya, polis cari, nanti takutnya ada pihak imigrasi yang mencek mereka. Jadi mereka itu rasa tak suka gitu ya. Tapi itu kan salah Anda, masuk lalu belakang. Jangan salahkan negara Malaysianya, kamu yang mau seperti itu kan. Oke, nah gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi bagaimana sebenarnya kisahnya melalui satu video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda. Sudah cukup lama ya saya rasanya tidak buat video di YouTube ini. Ya biasalah ya, kadang rajin, kadang males. Tapi ya kangen juga nih pengen syuting begini. Dan saat ini lagi ada kabar yang viral banget. Beritanya ada di mana-mana. Ya saya kalau ada yang viral-viral begini semangat jadinya mau buat video. Karena kejadian-kejadian seperti ini terlalu sangat sering terjadi. Jadi ini ada berita yang sudah diberitakan di mana-mana. Media yang ada di Malaysia ini lagi. Beritanya seperti ini. Dari majority.com.my. Judulnya, Tragedi Balik Kampung 30 Pati Indonesia lebih seminggu hanyut. Rosak buah pinggang, minum air laut sebelum diselamatkan polis Perak. Kemudian ada juga dari Sinar Harian, ada juga dari Utusan Malaysia. Kemudian ada juga nih di media besar Malaysia yaitu thestar.com.my dengan judul 30 Indonesians Adrift at Sea for 8 Days Found by Marine Police say Perak Cops. Duh, ini ngeri banget ya beritanya. Lama nggak ngonten, begitu mulai ngonten disodorin berita tragedi seperti ini. Ketika kita punya niat mau balik kampung karena sudah bertahun-tahun bekerja di Malaysia untuk menafkahi keluarga, tapi begitu ingin pulang, malah kita memilih jalan yang salah, ngikut sama tekong. Ini tekong benar-benar membawa maut namanya. Jadi kejadian naas ini terjadi beberapa hari yang lalu di mana pihak polis Marin Kampung Aceh menemukan adanya sebuah bot dari kayu yang biasanya jenis bot begini kita sebut sebagai bot pom-pom ya. Jadi bot pom-pom ini berada di lautan dalam keadaan mencurigakan di sekitaran daerah Tanjung Hantu Segari pada jam 8.34 malam. Karena mencurigakan ya tentunya pihak polis pun mendatangi bot pom-pom tersebut. Dan ketika bot itu ditemukan ternyata di dalamnya terdapat banyak sekali warga negara Indonesia. Dan setelah dihitung-hitung ada 30 orang nih yang terdiri dari seorang tekong, 24 lelaki dewasa, ada juga 5 perempuan. Tujuan mereka menaiki bot pom-pom tersebut yaitu untuk menyelundup diam-diam keluar dari Malaysia ya? Secara ilegal untuk menuju ke Indonesia. Mereka semua berangkat dari perairan yang ada di Sabak Bernam Selangor pada tanggal 3 Agustus 2024 yang lalu. Dan yang paling mengenaskan ternyata mereka itu semua sudah terombang-ambing di atas lautan itu selama 8 hari. 8 hari loh ini. Bayangkan aja seperti apa rasanya. Selama 8 hari mereka
hanyut di lautan. Dan tentunya perbekalan makanan dan minuman pun sudah Berkurang. pasti habis. Karena mereka ini tidak menyangka kalau akan selama itu berada di lautan. Bekal makanan dan minuman yang dibawa pun bukan untuk 8 hari dipersiapkannya. Berani Mereka kali ya. hanya bawa perbekalan untuk 1 malam saja. Karena mereka semua dijanjikan sama tekongnya, mereka hanya akan berlayar selama 1 malam saja. Tapi siapa yang tahu nasib buruk ini akan menimpa mereka. Karena bot pom-pom ini ternyata di tengah jalan mengalami kerusakan yang parah sehingga tidak bisa meneruskan perjalanan. Habislah. Ya iyalah pasti rusak ya. Kalau kita lihat nih di fotonya seperti ini, botnya cuman ini ya elah berbahan kayu aja yang kelihatan ringkih, tidak kokoh, tanpa atap dan tanpa ada alat keselamatan apapun dan juga tanpa ada alat komunikasi. Di tengah laut juga kalau punya handphone sinyalnya pasti sudah tidak ada. Betul lah. Mau minta tolong kemana juga nggak bisa. Kalaupun mau minta tolong ke teman atau ke keluarga, kan tidak akan mungkin temannya atau keluarganya akan datang ke tengah lautan seperti itu. Tidak tahu lokasi titik koordinat kapal itu berada di mana. Untungnya mereka semua diketemukan sama polis. Lah kalau lebih lama lagi baru ketemu, bayangkan apa yang akan terjadi pada mereka. Ketika ditemukan juga nih sama polis itu, saudara-saudara kita ini dalam keadaan lemas. Mukanya pucat pasi karena tidak makan, tidak minum, terjemur di bawah teriknya panas matahari, kena angin laut pada malam hari. Kayak apa coba rasanya? Kita aja nih kena matahari di luar rumah gitu ya, siang-siang, aduh rasanya kan muka tuh kayak kebakar apalagi gitu ya, tengah gosong gitu lautan ya. rasanya, panas banget. Apalagi ini terbakar mataharinya di tengah laut langsung tanpa adanya tempat berteduh. Belum lagi kondisi mental yang tentunya juga terguncang ya, rasa takut, cemas, panik, semuanya campur aduk jadi satu. Pasti perasaannya, aduh kapan ini nyampainya? Akankah kita selamat? Atau pertanyaan-pertanyaan yang bikin kepala ini pastinya pening banget. Dan yang lebih parahnya lagi, karena tidak bisa menahan rasa haus yang menyerang, ada salah satu dari penumpang kapal pom-pom tersebut yang nekat untuk minum air laut. Coba. Ya seperti kita tahu ya, bahaya banget kan minum air laut itu. Karena air laut itu mengandung banyak garam. Dan airnya juga kotor karena terkontaminasi dengan berbagai macam kimia yang bersifat racun. Dan kalau kita minum air Haus laut ya. bukan yang meredakan haus, justru akan membuat kita semakin kehausan tuh. Karena kandungan garamnya kan tinggi banget ya. Dan bisa juga membuat tubuh kita menjadi dehidrasi. Dan air laut juga pastinya merusak ginjal karena kerja ginjal kita harus semakin lebih keras lagi untuk menyaring kadar kelebihan garam dan bahan kimia yang masuk ke dalam tubuh kita. Tapi haus Dan benar sangat saja, ya. penumpang yang nekat minum air laut tersebut langsung mengalami komplikasi diabetes serta penyakit buah pinggang atau sakit ginjal. Dan saat ini alhamdulillah dia sudah mendapatkan perawatan di hospital. Tentunya kita berterima kasih ya pada polis Marine ini karena mereka sudah mau menyelamatkan 30 orang saudara kita yang terombang-ambing nasibnya tak tentu arah di tengah lautan tersebut. Betul. Dan juga membawa 1 orang yang sakit itu ke hospital. Kalau saja polis Marine itu jahat ya, dibiarkannya itu orang-orang yang hanyut sampai mereka sekarat atau tidak berdaya. Tapi kan ini enggak. Polisnya masih memiliki rasa belas Dengar kasihan itu terhadap misteri, sesama ya. manusia dan tidak membiarkan saudara kita itu sengsara lebih lama lagi di lautan. Dan saat ini saudara-saudara kita ini semua telah ditahan dan akan didakwa mengikut Section 26A Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran atau ATIPSOM tahun 2007 serta Akta Immigration. Tuh kan makin sedih lagi ya. Sudahlah gagal pulang, hampir menemui maut di lautan, 8 hari sengsara, uang sudah dikeluarkan untuk bayar tekong, sekarang terdamparnya di penjara lagi. Tentunya tidak ada ya yang menginginkan nasib buruk ini menimpa mereka. Tapi ya sudah menjadi resiko jika kita berurusan dengan tekong untuk keluar Malaysia. Ya kejadian seperti ini kemungkinan besar bisa menimpa kita. Kan kapal yang kita naiki itu cuma dari kayu biasa yang sudah usang. Siapalah yang bisa memastikan itu kapalnya berfungsi dengan baik, bisa berlayar dengan benar? Siapa yang bisa memastikan kapal itu nggak rusak tengah jalan? Yang pasti, rusak sekarang ini kapalnya karena kapalnya kan ala kadarnya ya. Begitu yang penting dia bisa ngapung aja gitu di lautan. Dan saya juga menyadari ya saat ini masih banyak sekali orang Indonesia yang lebih percaya omongannya tekong daripada menjalani prosedur pulang yang sudah ditentukan oleh Immigration Malaysia. Masih banyak banget orang Indonesia yang menganggap tekong ini adalah jalan satu-satunya yang bisa menolong mereka untuk pulang. Nah, kalau kejadiannya begini, tekongnya bisa nolong apa? Lah dia aja Lari juga ya. ketangkep kan? Nolong diri dia sendiri aja dia nggak bisa, gimana mau nolong kita coba? Setuju. Dan saya juga selalu mencoba memberikan informasi seputar cara-cara pulang dengan cara yang benar, menjawab pertanyaan-pertanyaan. Tapi banyak yang bilang susah lah kak, ribet lah kak, lama lah kak, mahal lah kak, banyak banget
alasannya. Kalau memang kita mau menjalankan prosedur itu dengan benar, akan ada 1000 cara dan 1000 jalan. Tapi kalau memang kita nggak mau, ya akan ada banyak banget ribuan alasan untuk menolak mengikuti cara yang benar. Oke lah ya, semoga kejadian ini menjadi contoh supaya kita tidak memilih jalur ilegal untuk pulang. Sudahlah kita di Malaysia ini bekerjanya secara ilegal. Masa sih ketika mau pulang juga masih aja mau pakai cara-cara ilegal? Jadi tolonglah ya saudara-saudaraku, jangan ada lagi berita yang seperti ini. Sedih loh rasanya. Ikut aja lah ya jalan yang benar, karena jika kita menempuh jalan yang salah, tentunya akibatnya juga akan salah dan buruk. Baik, sekian aja untuk hari ini. Saya Ika Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk di-subscribe ya, channel AK ini adalah Ika Wulandari Channel. Nah, seperti yang sudah diberitakan tadi, 30 warga Indonesia 8 hari hanyut di laut. Wow, sangat kasihan, sedih, tapi ya jengkel juga. Nah, buat pengetahuan, sebenarnya Malaysia itu sudah sangat baik ya. Sari ada lihat ya, program RTK. Jadi orang-orang yang ilegal di Malaysia ini boleh balik ke negara asal dengan cara membayar compound melalui program yang sudah dibuat, yaitu RTK, pulang dengan selamat, boleh lalu dari depan ya, keluar daripada Malaysia ini, tapi resikonya akan di blacklist oleh kerajaan Malaysia. Nah gitu teman-teman. Tapi sudah dikasih pilihan yang baik, mereka masih aja degil guna jalur belakang ini. Padahal resikonya sangat mengerikan ya. Tadi dijanjikan tekong itu hanya 1 malam saja sudah sampai ke negara asal, tapi ini 8 hari hanyut di lautan bebas sana. Nah, tapi nasib baiknya tadi jumpa dengan polis maritim Malaysia. Nah, mereka akhirnya diselamatkan. Betul kata tadi Kakak Ika, kalau Malaysia jahat seperti yang kalian bilang-bilang itu hari, kalau Malaysia sudah jahat, mereka mungkin akan membiarkan kita. Tapi mereka masih punya hati lagi. Sebagai manusia, mereka menolong. Nah, coba buka mata kalian lebar-lebar buat kalian yang pembenci Malaysia. Saudara-saudara kita di sini tuh ditolong di sini. Bahkan tadi dibawa ke hospital. Masih diperlakukan sebagai layaknya manusia. Itulah ya. Terkadang orang-orang yang memburukkan Malaysia itu tutup mata dengan hal ini. Sebenarnya bukan tutup mata juga ya. Orang-orang ini juga terkadang juga yang memburukkan juga. Tak tahulah saya ya. Tidak tahu terima kasih lah namanya itu ya, sudah ditolong malah memburukkan lagi. Itu jangan sesekali seperti itu ya teman-teman. Ingat, kalian sudah pernah mengambil uang ringgit sini dengan cara bekerja di sini. So jangan memburukkan nama negara Malaysia kalau kalian pun balik. Gitu. Oke teman-teman, sekali lagi melalui video ini Sari berpesan untuk teman-teman Indonesia yang mau datang ataupun mau keluar daripada negara ini melalui jalur depan. Karena sekarang kan udah ada program-program ya, balik kalian boleh. Seperti itu. Oke, so segitu aja video kali ini. Kalau kalian ada tanggapan lain, kalian boleh bagi komentarnya dekat bawah. Terima kasih, sampai jumpa di next videonya bersama Sari.